hati kami. Mari bawa seruan saudara hari ini kepada Tuhan. Berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya, hadiratmu, hadirat kudusmu, penuhi setiap kami baik-Mu yang ku bersungguh hanya ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami percaya kemuliaan-Mu ada di tengah-tengah setiap kami, Tuhan. Kemuliaan-Mu yang Kau nyatakan atas setiap kami. Kami bersyukur, sebab tidak ada tempat yang terbaik dalam hidup kami selain di dalam hadirat-Mu, Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada sukacita, di dalam hadirat-Mu ada kekuatan, di dalam hadirat-Mu ada kemenangan. Hadirat-Mu, Tuhan. Kami sembah. Enggak, Kak. Jangan sampai nih. Kalau koknya tolong. baik-Mu dan ku bersungguh menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhi dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi nyatakan bersama-sama. Dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak mari kita bersembah Tuhan bersama-sama. Mari kita memenuhi dengan pujian ucapan syukur yang terbaik buat Yesus. Haleluya.
Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kami sembah Engkau, kami muliakan nama-Mu, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami, Tuhan yang selalu setia dulu sekarang sampai selama-lamanya. Worship you, my Lord. Ya itu dengan aku. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagiku. Dalam hadirat-Mu aku disegarkan. Dalam hadirat-Mu Tuhan aku dikuatkan. Dalam hadirat-Mu ada kemenangan. Dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Untuk itulah Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami hari ini, mungkin hari ini setiap kami sedang menghadapi satu kemustahilan, tapi satu hal yang kami percaya bahwa dalam hadirat-Mu sesuatu yang luar biasa dan dahsyat terjadi saat kami menyembah Tuhan. Sesuatu yang dahsyat dan luar biasa terjadi saat kami mengangkat tangan kami, membawa hati kami, hidup kami, memperkatakan segala kebaikan Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Yang mengalami kebaikan Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan, sorak-sorak kemuliaan buat Yesus Tuhan. Apapun yang terjadi, mari memuji Tuhan bersama-sama dengan saya, katakan. Oh praise the name Of the Lord, of the Lord our God. oh praise His name forevermore, everlasting. We will sing your praise. Oh praise the name of the Lord our God. praise the Lord, His name is Jesus. His name Name above all names.
Amin. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan malam ini, dan Ibu Andri Marantika dari kota Kediri akan berdoa firman Tuhan disampaikan. Ya, silakan Bu Andri Marantika akan berdoa firman Tuhan disampaikannya malam hari ini. Mari kita buka hati bagi Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu semuanya. Mari kita satu dalam doa. Ya, shalom. Haleluya. Bapak yang baik, Bapak yang dahsyat, Bapak yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Yesus, terpuji nama-Mu Roh Kudus. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Engkau melayakkan kami untuk datang menyembah Engkau, memuji Engkau di malam hari ini. Kami merasakan begitu besar hadirat-Mu ada bersama dengan kami, Tuhan Yesus. Di dalam hadirat-Mu kami merasakan begitu besar kuasa-Mu, Tuhan Yesus. Oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus. Kami berserah penuh ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Malam ini kami akan mendengar firman-Mu, Tuhan. Berkatilah Pak John yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Kau mau pakai Pak John, Tuhan. Kau berkati Pak John, Tuhan. Ya, Yesus. Di dalam menyampaikan firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu itu adalah Engkau sendiri, Tuhan Yesus. Terima kasih, Yesus. Siapkan hati kami, Tuhan. Siapkan hati kami semua yang hadir pada malam hari ini, Tuhan. Ya, Yesus. Untuk mendengarkan firman-Mu. Supaya kami lebih melekat dengan Engkau, Tuhan. Dan kami dapat melaksanakan semua apa yang diajarkan kepada kami, Tuhan. Di dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Roh Kudus. Ya, Hanya di Yesus. dalam nama-Mu kami serahkan doa ini ke dalam tangan. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Biarlah nama Tuhan dimuliakan ya. Ditinggikan, diagungkan. Seperti Ibu Fang Fang Lai ya. Tuhan yang dia sangat terpuji, terhormat, tersanjung ya. Wow, semua itu punyanya Tuhan ya. Dan malam ini Tuhan mau kasih juga ada 3T untuk kita semua. Amin, saudaraku ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, selamat datang Pak Wong Tir ya bersama kita sudah malam hari ini. Ketemu ya Pak Wong Tir, ini adalah sahabat jemaat lama Pak Wong Tir ini ya. Oke, dan teman-teman semua yang baru, yang lama, kita semua adalah keluarga Allah ya. Oke. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Dan kepada sahabat kita terkasih Ibu Rosalin, orang tua kita dari Jerman, akan memperdengarkan ya ayat firman Tuhan buat kita semua di malam hari ini. Dan saya berharap Bapak Ibu bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan ya. Pesan Tuhan tentunya buat kita semua yang hadir malam ini. Bilang amin. Katakan bersama dengan saya, Tuhan Yesus, berfirmanlah sebab aku ini mendengar. Amin ya. Itu adalah doa yang diajarkan Imam Eli kepada anak rohaninya yaitu Samuel ya. Dan Samuel benar-benar Tuhan pakai dia, rohnya begitu kuat, luar biasa. Kenapa? Karena setiap kali dia dengar firman Tuhan, tidak satu firman pun yang dia biarkan gugur ya. Artinya firman itu ada di dalam hatinya dan Tuhan pakai Samuel sehingga dia menjadi seorang pemimpin dari pemimpin ya. Kalau pemimpin bangsa Israel itu adalah sang raja, nah di atas sang raja itu ada bapa rohani ya, yaitu seorang mentor luar biasa, yaitu hamba Tuhan bernama Samuel itu ya. Kenapa? Karena rahasianya dia memperhatikan firman. Saudaraku. Oke, kita akan lihat dulu Bapak Ibu, malam ini kita sudah tiba di serial yang ke-498 ya. Tinggal 2 langkah saja kita maju, kita sudah tiba di serial yang ke-500 ya. Bapak Ibu,
Sepanjang tahun ini kita bicara tentang kemuliaan Allah, ya, the glory of the Lord, kemuliaan Allah. Nah, malam ini kita bicara kemuliaan Allah itu luas sekali di dalam apa saja, saudara, ya. Dan malam ini untuk kita semua yang datang, kita akan bahas tentang kemuliaan Allah dalam kualitas. Bilang kualitas. Kualitas apa, saudara-saudaraku? Kualitas manusia rohani, ya. Dan malam ini yang Tuhan sangat rindukan dari hidup kita sekalian sebagai orang percaya, itu perlu punya kualitas. Kalau kita sebagai orang percaya nggak punya kualitas, Bapak Ibu, tidak laku dalam kerajaan Allah, ya. Tuhan ingin semua kita anak-anak Tuhan, orang tua, orang muda, ya, siapapun kita, sudah jadi pengikut Kristus yang lama maupun yang baru, Tuhan ingin kita punya kualitas, ya. Kualitas apa? Manusia rohani. Apakah manusia rohani sama dengan manusia jasmani? Beda, saudaraku, ya. Manusia rohani itu adalah manusia yang berkualitas, ya. Sementara manusia jasmani itu tidak berkualitas, Bapak Ibu, ya. Mungkin secara matematika, ilmu-ilmu, ya, dunia mungkin dia pintar, tapi belum tentu ilmu-ilmu tentang kehendak Tuhan dia bisa mengerti, ya. Itu beda di situ. Jadi hikmat Allah dengan hikmat manusia itu berbeda, saudara, ya. Hikmat manusia itu adalah kebodohan bagi Allah. Sebaliknya pemberitaan tentang salib, salib itu bicara tentang pengorbanan, ya. Ikut Yesus itu memang korban. Korban apa? Korban waktu iya, korban tenaga iya, ya. Korban pikiran iya, korban apa lagi? Korban materi iya, korban perasaan juga iya, ya. Nah, korban itu memang sakit. Tapi ingat, ya, di balik korban itu ada sesuatu yang Tuhan akan senang menerimanya, ya. Saudaraku, dan saya percaya satu persembahan yang harum yang bisa kita persembahkan untuk menyenangkan hati Tuhan itu yang Tuhan suka dari hidup kita. Haleluya. Apakah Anda sudah siap untuk mendengar firman Tuhan malam ini? Dan saya berdoa semua kita yang tentu datang malam ini, semua kita sangat merindukan, ya, merindukan firman Tuhan di atas segala-galanya, ya. Saudara-saudara, kalau orang kasih saudara itu satu pekerjaan yang bisa menghasilkan cuan, ya, menghasilkan hoki, itu begitu banyak, apakah Anda senang? Pasti senang, ya. Apalagi itu kalau suatu itu nilainya bisa miliaran, pasti senang, Bapak Ibu. Siapa nggak suka cuan? Semua kita suka cuan, ya. Kalau ratusan, ya, ratusan ribu aja udah senang. Atau 1 juta, ya, jutaan aja udah senang, ya. Apalagi miliaran, oh tambah senang lagi. Apalagi kalau sudah bunyi T, saudaraku, ya, bunyi triliun, wow, itu benar-benar, Bapak Ibu, itu dahsyat itu, ya. Oke, nah, saudara-saudara terkasih Tuhan, saya berdoa supaya malam hari ini semua kita benar-benar nangkap firman Tuhan ini, ya. Nangkap firman Tuhan ini, ya. Dan saya percaya, Bapak Ibu, mungkin orang dunia tidak bisa kasih saudara, ya, nilai triliunan, ya, Bapak Ibu, itu memang membutuhkan usaha, membutuhkan waktu yang lama untuk saudara bisa mendapatkan, ya, untuk nilai triliunan itu. Tapi malam ini saya mau kasih saudara, ya, ada 3T, ya, 3T, 3 triliun. Itu lebih daripada apa yang diberikan oleh dunia. Oke, malam ini saya minta siapa yang mic-nya masih bocor, masih buka, tolong ditutup dulu, ya, supaya bisa saudara-saudara bisa dengar firman Tuhan dengan lebih baik, ya. Oke, mari kita akan bahas, Bapak Ibu, kemuliaan Allah dalam kualitas manusia rohani. Oke, Anda sudah siap, ya? Kualitas kemuliaan Allah dalam kualitas manusia rohani. Oke. Nah, mari Bapak Ibu pegang dada saudara, bilang, Tuhan Yesus, malam ini aku ingin menjadi manusia rohani. Manusia rohani yang berkualitas. Amin, ya. Ada manusia rohani tapi nggak berkualitas, ya, saudaraku. Cuma rohani tok tapi nggak berkualitas, ya. Nah, Tuhan ingin benar-benar kita manusia rohani tapi berkualitas, Bapak Ibu, ya, saudaraku. Nah, kita akan lihat manusia rohani itu yang berkualitas seperti apa. Dan ini nanti kita bisa pelajari dulu, ya, ayatnya di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Kepada sahabat kita Ibu Rosalin dari Jerman, dipersilakan. Ya. Shalom semuanya, selamat malam. Ya, shalom. Nats bacaan Alkitab diambil dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Amin.
Amin. Ini terlihat sekali Bapak Ibu, ya, manusia rohani ada di sini. Manusia rohani, manusia yang berkualitas ada di sini. Ya, perhatikan. Paulus berkata dalam ayat ini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan apa, saudaraku? Roh ketakutan. Nah, coba cek malam hari ini. Siapa di antara kita yang malam hari ini masih diliputi, masih dihinggapi oleh roh ketakutan? Ingat, roh ketakutan itu bukan berasal dari Allah. Kalau engkau masih mempunyai roh ketakutan dalam hidup ini, maka itu menunjukkan engkau tidak berkualitas di hadapan Tuhan, ya. Nah, orang-orang yang berkualitas di hadapan Tuhan, dia akan menyingkirkan roh ketakutan itu. Katakan amin. Alkitab berkata, barang siapa takut, dia tidak sempurna dalam kasih. Ya, perhatikan ayat ini berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Berarti siapa yang memberikan roh ketakutan? Itulah setan. Setan beri roh ketakutan dalam pikiranmu, dalam hatimu, dalam hidupmu. Setan akan bicara kepada pikiranmu, bicara kepada hatimu, bicara kepada hidupmu, bicara kepada telingamu, bicara juga kepada mata yang engkau miliki, yang engkau akan lihat, engkau akan dengar, engkau akan rasakan, engkau akan mengerti. Setan bilang gini, udahlah, kamu sakit, nggak mungkin bisa sembuh. Tuh, lihat, udah ke dokter, bolak-balik, mana kesembuhan? Obat sudah diberikan, segala macam dicoba, tapi lihat, penyakitmu tidak sembuh. Ntar lagi penyakit ini akan makin hari makin parah dan kamu akan meninggal. Bapak Ibu, hati-hati dengan tipuan setan ini. Setan mengintimidasi engkau dengan apa yang kau lihat, apa yang kau pikirkan, apa yang kau dengar, apa yang kau rasakan. Nah, itu sangat berbahaya. Jadi kalau orang menjadi takut, itu menunjukkan bahwa dia tidak punya kualitas. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana Pak supaya saya tidak takut lagi, tidak takut melihat, merasakan, memikirkan, bahkan juga mengalami hal ketakutan. Caranya adalah setiap hari engkau dengar firman Tuhan. Orang Kristen yang setiap hari dengar firman Tuhan sudah bisa dipastikan imannya bertumbuh. Kalau imannya bertumbuh, maka ketakutannya akan lemah. Kalau ketakutan sudah lemah, dia tidak akan berdaya, dia akan minggir, dia akan tergeser, dia akan tergerus, dia akan hilang dengan sendirinya. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan apa? Tuhan berikan apa, saudara? Roh yang membangkitkan. Membangkitkan apa, saudaraku? Membangkitkan kekuatan, ya. Itu pertama, supaya engkau tidak lemah. Amin. Membangkitkan apa lagi? Membangkitkan kasih. Supaya engkau tidak punya ketakutan lagi. Alkitab berkata, barang siapa takut, dia tidak sempurna dalam kasih. Yang dulunya penuh kebencian, kemarahan, kedendaman, sakit hati, akar pahit, kekecewaan. Oh, Allah membangkitkan kasih. Sehingga dia mampu mengasihi orang-orang yang telah melukai, menyakiti hatinya. Katakan amin. Apakah itu orang terdekatnya, apakah itu suaminya, apakah itu istrinya, apakah itu anaknya, menantunya, mertuanya, atau kakaknya, atau teman baiknya, atau orang-orang yang dia kenal. Dia bisa berkata, Tuhan, aku mau mengampuni orang itu, aku mengasihi dia. Itulah orang-orang yang berkualitas. Katakan amin. Ya. Orang-orang yang berkualitas itu dia selalu kuat di dalam Tuhan, tidak akan lemah. Amin. Nah, sumber kekuatan adalah Tuhan. Saat dia datang dengan firman Tuhan, iman dikuat, harapannya kuat, aslinya kepada jadi kuat. Dan apalagi itu? Dan ketertiban. Nah, ini yang ketiga yang Allah bangkitkan dalam diri kita. Ketertiban. Ingat, Allah kita itu tertib, ya. Jadi kalau orang berkualitas itu pasti tertib. Tapi kalau orang tidak berkualitas itu pasti tidak tertib. Nah, itu pasti sembrono, Bapak Ibu sekalian, ya. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang Tuhan mau, ya. Oke. Mari Bapak Ibu kita lihat bagian penting ini dalam hidup kita semua, ya. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam kualitas manusia rohani. Bilang kualitas manusia rohani. Amin, ya. Oke. Dan kita lihat, ya. Manusia rohani dan dibangkitkan di dalam dirinya. Tuhan bangkitkan apa? Pertama, kekuatan. Lalu kemudian apa lagi? Kasih. Dan yang ketiga, ketertiban di dalam kehendak Allah. Jadi baik kekuatan, kasih, dan ketertiban, ini adalah kehendak Allah yang harus kita miliki. Supaya apa? Kita benar-benar disebut manusia rohani yang berkualitas, ya. Kualitas manusia rohani ada di dalamnya. Nah, mari kita tanya sama-sama dulu malam hari ini. Apakah benar ada kemuliaan Allah dalam kualitas manusia rohani? Apakah ada? Ada. Pasti ada, ya. Kualitas manusia rohani pasti ada kemuliaan Allah.
Lalu bagaimana kalau ternyata orang itu tidak mempunyai kualitas manusia rohani? Apakah kemuliaan Allah ada di dalamnya? Tidak Tidak ada. ada. Jawabannya sudah tentu tidak ada. Ya, itu yang membedakan di situ. Oke. Nah, Bapak Ibu, dan ini dapat kita pelajari tentang kualitas manusia rohani, Bapak Ibu, ya, kemuliaan Allah dalam kualitas manusia rohani dapat kita pelajari dari 2 Korintus, ya, pasal 4 ayat 16 sampai 18. Saudaraku. Nah, malam ini kita akan menyelesaikan 2 Korintus pasal 4, ya. Besok pagi kita udah masuk di 2 Korintus pasal yang kelima, ya. Nah, Bapak Ibu, kita akan bertanya-tanya kira-kira, saudaraku. Dari ayat-ayat ini, saudaraku, kita dapat apa, saudaraku? Ya, kita dapat manfaat apa, saudaraku? Ya, saudara kasih Tuhan, dari ayat-ayat ini akan membuat hati kita tenang, akan membuat hati kita bahagia, akan membuat hati kita damai, akan membuat hati kita sejahtera, bahkan akan membuat hati kita berglori. Haleluya. Dalam segala persoalan, engkau ingat ayat ini. Oh, engkau tidak takut lagi. Engkau tidak susah lagi. Engkau tidak sedih lagi. Engkau tidak putus asa lagi. Katakan amin. Karena Tuhan menguatkan engkau dengan ayat-ayat ini. Nah, mari kita lihat, saudaraku. Nah, siapakah dia, saudara? Kita akan pelajari, ya. Dari ayat-ayat ini, Bapak Ibu, kita akan menemukan ada 3 kebenaran, ya. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Amin. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam kualitas manusia rohani. Karena ternyata Bapak Ibu sekalian, ada banyak umat Tuhan, betul dia Kristen, betul dia ada di gereja, betul mungkin dia juga melayani. Tapi banyak dari mereka yang tidak mengerti kemuliaan Allah dalam kualitas manusia rohani. Tapi malam ini Bapak Ibu yang ikut ibadah LCC online ini, Anda dibukakan Tuhan, Anda akan mulai mengerti, oh ternyata ada kemuliaan Allah di dalam kualitas manusia rohani. Katakan amin, ya. Nah, kualitas manusia rohani siapa dia? Malam ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin tunjukkan kepada saudara dan saya ingin menghadiahkan saudara, ya, 3T. Dan saya berdoa Anda tangkap 3T ini, saudaraku. Lebih dari sekedar 3 triliunan, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, saya berdoa ketika saya memberikan Bapak Ibu 3T ini, Bu, dan benar-benar Tuhan juga bisa memberikan kepada saya 3T yang sesungguhnya. Amin, ya. Yang dicari orang-orang dunia itu. Nah, mari kita lihat T yang pertama, kualitas manusia rohani. Kita lihat, ya. T yang pertama itu bernama tidak tawar hati. Ya, tidak tawar hati. Kapan? Saat dia menghadapi persoalan. Nah, siapa di sini yang paling suka kalau makan di restoran atau makan di warung di mana saja suka minum teh tawar? Minum teh tawar boleh, ya, tapi jangan tawar hati, Bapak Ibu, ya. Jangan tawar hati, Bapak Ibu. Kebanyakan orang menghadapi masalah langsung tawar hati. Ini tidak boleh, Bapak Ibu. Ya. Manusia rohani yang berkualitas itu tidak tawar hati. Ya, kapan? Saat dia menghadapi persoalan. Ayo kita lihat ayatnya, ya. 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Ya. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirlah kami semakin merosot, namun manusia batinlah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Amin. Amin. Perhatikan baik-baik ayat ini berkata, sebab itu kami tidak tawar hati. Ya, tidak tawar hati dalam hal apa? Meskipun manusia lahiriah, manusia jasmani, manusia badani ini semakin merosot. Kok tambah ini kurus, kok tambah tidak sehat. Bapak Ibu sekalian, jangan tawar hati. Ya, jangan bertanya, mana Yesus? Mana mujizatmu, kok aku nggak sembuh-sembuh? Jangan tawar hati, Bapak Ibu. Saudara-saudara kasih Tuhan, biarpun manusia jasmani itu mungkin bisa merosot, namanya orang hidup, ya. Ibu Eka pernah bilang apa? Akan menghadapi apa itu, ya? Ada mata rabun, rambut putih, kemudian kulit kerut. Ya, Bapak Ibu sekalian, jangan tawar hati, saudaraku. Ya, itulah realita orang hidup, saudaraku. Nah, bahkan ketika engkau mengalami persoalan di dalam keuanganmu, di dalam bisnismu, di dalam ekonomimu, di dalam engkau menghadapi hubungan-hubungan yang lagi bermasalah, Tuhan minta jangan tawar hati.
Orang kalau sudah sampai tawar hati, dia tidak akan pernah bisa lihat kuasa Tuhan. Ya, orang kalau sudah sampai tawar hati, dia tidak akan pernah bisa menikmati janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Saudara-saudara, malam ini Tuhan minta jangan engkau tawar hati. Engkau tawar hati karena apa? Karena orang mungkin menyakitimu, karena orang mengecewakanmu, karena orang melukai hatimu, karena orang mulai meninggalkanmu, karena orang mulai melupakanmu, karena orang mulai mengkhianatimu, karena orang melakukan hal yang jahat dan buruk kepadamu. Jangan tawar hati. Amin, Bapak Ibu sekalian. Tuhan sedang menguji kesetiaanmu. Tuhan sedang menguji ketaatanmu. Sampai di mana imanmu kepada Tuhan. Nah, ini yang pertama. Jadi, saudara-saudara, orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kualitas manusia rohani. Tanda yang pertama, manusia rohani itu, dia tidak tawar hati. Katakan amin. Coba pegang dada saudara. Bilang kepada Tuhan, Tuhan Yesus, tolong saya, supaya saya tidak tawar hati. Supaya saya tidak tawar Tahukah hati. saudara, di depan saudara itu tinggal selangkah aja, sedikit lagi. Sesuatu yang ajaib, sesuatu yang mulia, sesuatu yang besar, berkat, rezeki, kesembuhan, mujizat sudah depan mata. Kalau sampai kau tawar hati, sehingga engkau tidak sampai ke situ, maka hilanglah semuanya itu. Yang rugi siapa? Yang rugi bukan siapa-siapa, tapi dirimu sendiri. Malam ini Bapak Ibu, bilang saya tidak mau tawar hati. Saya tidak tawar hati. Amin. Haleluya. Orang boleh tawar hati, tapi Tuhan ingin saudara dan saya jangan tawar hati. Amin, saudaraku. Orang dunia boleh tawar hati, tapi saudara dan saya manusia rohani tidak boleh tawar hati. Karena waktu engkau tawar hati, maka engkau akan lihat keadaanmu bukan tambah baik, tapi semakin memperburuk keadaanmu. Katakan amin ya. Oke, ini yang pertama Bapak Ibu. Jangan tawar hati, saudaraku. Saya percaya malam ini, semua kita yang datang ketika engkau ambil komitmen, engkau tidak tawar hati, maka berkat, kuasa, mujizat, kemenangan, pertolongan, kesembuhan sudah menantimu. Berapa banyak saudara yang siap menikmati kuasa, mujizat, kesembuhan, pertolongan Tuhan malam ini? Lambaikan tangan, bilang amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ini dia yang pertama ya. Tidak tawar hati. Oke. Nah, saya mau kasih juga nih T yang kedua. Amin, saudaraku. Anda siap untuk mendapatkan T yang kedua? Lebih dari sekedar 2 triliun, saudaraku. T yang kedua bernama tidak takut. Ya, tidak takut apa, saudaraku? Tidak takut menghadapi penderitaan. Penderitaan ringan. Jangan dulu deh penderitaan berat, penderitaan ringan. Ya. Kalau saudara-saudara dan saya punya penderitaan itu nggak seberapa kalau dibanding dengan Ayub, ya. Nggak sebanding dengan apa yang dialami oleh Yusuf. Nggak sebanding dengan apa yang dialami oleh Yesus, ya. Mari kita lihat Bapak Ibu ayatnya ya. 2 Korintus 4 ayat 17. Jadi kualitas manusia rohani itu yang kedua, dia tidak takut menghadapi penderitaan ringan. Ringan, bukan berat, saudaraku. Ringan, saudaraku. Mari kita lihat ayatnya ya. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Amin. Amin. Disebutkan beberapa kali kata penderitaan. Siapa sih orang yang mau menderita? Nggak ada orang yang mau, Bapak Ibu. Ya, pasti kita semua nggak mau menderita. Tapi kalau Tuhan izinkan penderitaan yang kau alami, maka siap-siap. Itu engkau sedang masuk dalam prosesnya Tuhan untuk menikmati kebaikan, keajaiban, kemuliaan, kemenangan, pertolongan. Amin, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi saudara kasih Tuhan, tidak ada sesuatu yang bisa engkau nikmati hasil yang terbaik tanpa engkau mengalami penderitaan. Memang menderita nggak enak ya. Saudara perhatikan ayat ini berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, penderitaan ringan yang sekarang ini. Kita tanya dulu, orang menderita itu karena apa? Karena sakit, orang menderita? Karena bangkrut, orang menderita? Karena dikhianati, orang menderita? Karena nama baikmu dihancurkan, orang menderita? Ada banyak alasan bisa membuat orang menderita. Saudara kasih Tuhan, tapi Tuhan ingin Bapak Ibu, penderitaan ini Bapak Ibu, jangan sampai kau takut menghadapinya. Bilang, Yesusku luar biasa. Masalahku biasa-biasa. Katakan, Yesusku luar biasa. Persoalanku biasa. Amin, Bapak Ibu.
Yesusku luar biasa, artinya Yesus lebih dahsyat, lebih kuat, lebih hebat. Dia lebih ngerti, lebih ahli untuk menyelesaikan masalahmu. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi lihat, orang-orang yang punya kualitas rohani, Bapak Ibu, orang-orang yang punya kualitas manusia rohani itu, dia tidak takut menghadapi apa penderitaan, ya. Penderitaan ringan, jangan berat dulu deh, penderitaan ringan, saudaraku. Saudara kasih Tuhan, ini tidak akan membuat dia kecewa, tidak akan membuat dia depresi, tidak akan membuat dia frustrasi dalam hidup ini, ya. Tidak akan membuat dia jadi stres, saudaraku. Bapak Ibu, apapun penderitaan yang kau alami, itu adalah kesempatan bagi Tuhan untuk memberi engkau pertolongan. Nah, makanya bersyukurlah Bapak Ibu sekalian, ya. Saya kasih tahu buat kita semua. Justru dengan masalah-masalah yang terjadi ini, Tuhan baik, Tuhan sayang kepadamu. Supaya apa? Engkau tidak jauh dari Tuhan, engkau tidak melupakan Tuhan, engkau tidak meninggalkan Tuhan. Kenapa? Saya perhatikan, kalau orang hidupnya enak, mulus, tidak ada masalah, itu kebanyakan apa? Dia itu urusan Tuhan paling belakang. Yang penting aku. Kepentingannya dulu, saudaraku. Kesenangannya dulu, hobinya dulu yang dia utamakan. Saudara-saudara terkasih Tuhan, nanti kalau sudah mengalami berat persoalan, sudah buntu semuanya, baru dia ingat pada Tuhan. Itu masih mending, ya, daripada tidak ingat sama sekali. Itu paling bahaya. Saudara-saudara, makanya Tuhan itu baik. Tuhan ingin supaya engkau tidak jauh dari Tuhan, tidak sampai melupakan Tuhan, tidak sampai meninggalkan Tuhan. Tuhan izinkan masalah terjadi. Supaya apa? Engkau bilang begini, di saat suami tidak bisa menolongku, di saat istri tidak bisa menolongku, di saat anak menantu mertua tidak bisa menolongku, di saat teman baik, sahabat dekat tidak bisa menolongku, bahkan di saat dokter yang paling ahli, paling pintar pun, yang paling berpengalaman tidak bisa menolongku, aku tahu hanya Yesus yang bisa menolongku. Katakan amin. Jadi, saudaraku, yang kedua itu tidak takut menghadapi apa? Penderitaan. Jangan takut Bapak Ibu. Justru Bapak Ibu sekalian, di balik penderitaan yang kau alami ada kemuliaan yang Tuhan sediakan bagimu. Saya tanya, Yesus menderita enggak? Menderita, saudaraku. Ya, sebelum dia disalibkan, dia dikhianati oleh Yudas, saudaraku. Dia disangkali oleh Petrus, Bapak Ibu. Itu bisa, dia benar-benar marah, bisa kecewa, tapi dia tidak lakukan. Bahkan bangsanya sendiri, orang Yahudi, mereka teriak, salibkan dia, salibkan dia. Padahal kemarin mereka berkata, Hosana, Hosana, diberkatilah dia. Yesus buat mujizat dan mereka semua makan sampai kenyang. Tapi kenapa berubah tiba-tiba? Nyanyian itu berubah menjadi salibkan dia, salibkan dia. Tapi lihat, Yesus tidak takut dengan penderitaan. Saya berdoa supaya malam ini, penderitaan apapun, jangan takut. Ada Tuhan. Katakan amin. Kalau engkau mengerti ada Tuhan di dalam hidupmu, engkau tidak akan susah, tidak akan sedih, tidak akan putus asa. Engkau bilang gini, Tuhan, kalau kemarin engkau menolong aku percaya hari ini juga engkau menolong aku. Amin. Kalau orang lain engkau tolong, engkau juga akan menolong aku. Kalau orang lain engkau sembuhkan, engkau juga akan sembuhkan aku. Katakan amin. Kalau orang lain dipulihkan Tuhan, aku juga dipulihkan. Kalau orang lain diberkati Tuhan, aku juga diberkati Tuhan. Katakan amin. Nah, itu orang yang apa? Dia menyadari bahwa dia adalah manusia rohani yang berkualitas. Ya, dia tidak takut menghadapi apapun. Haleluya. Saya ingat suatu hari ketika suatu malam setelah saya mengalami mujizat yang dahsyat, ya, Tuhan sembuhkan saya, luputkan saya dari kematian yang secara medis. Memang saya ini takdirnya meninggal, ya, tapi ternyata saya hidup hari ini sampai hari ini. Saya bersyukur. Ya, Bapak Ibu, era tahun 90 sekitar 95 ya atau 96 gitu, saudaraku. Ya. Suatu hari di dada saya ini saya terasa seperti ada yang menusuk dengan jarum yang tajam sekali. Saya rasa perih, sakit sekali. Teman-teman semua udah pada tidur di mes itu. Saya nggak bisa tidur malam itu, saudaraku. Dan saya bangun, saya berdoa, Bapak Ibu. Dan saya mulai perkatakan firman Tuhan. Saya bilang, Tuhan kasih saya firman. Ada dua yang Tuhan kasih. Pertama, seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Yang kedua, Yairus yang anaknya sudah mati. Yesus katakan, tenang, jangan takut, percaya saja. Tiba-tiba iman saya bangkit, dan saya natap wajah saya di depan cermin. Saya berkata, hey John, dengar, Tuhan katakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Katakan malam ini, kalau engkau jamah jubah Yesus, engkau sembuh. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya bilang, hey John, engkau dengar, Tuhan katakan tenang, percaya saja, jangan takut. Ketika saya ucapkan itu, saya berkata, dalam nama Yesus, aku sembuh, aku sehat. Padahal setan intimidasi. Ini penyakit ini pasti akan mematikan kamu. Oh, saudaraku, saya tidak takut. Saya perkatakan iman. Dan malam itu saya bisa tidur pulas, Bapak Ibu. Ya,
Dan saya bilang, Tuhan, kalau di Korea bangkitkan seorang hamba Tuhan, Pendeta David Yonggicho, dia bisa berdoa 5 jam. Hamba Tuhan Benny Hinn yang Tuhan pakai dia dalam pengurapan yang luar biasa, dia bisa berdoa 8 jam. Tuhan berikan saya kekuatan untuk saya menjadi seorang yang suka berdoa juga. Bapak Ibu, pada suatu hari ketika saya pulang ngajar dari sekolah kepolisian, saudaraku, ya, itu pada waktu marak-maraknya lumpur lapindo, saudaraku, sampai di Pondok Chandra. Setelah sore saya ngajar selesai, pulang sampai di Pondok Chandra, saya mulai waktu doa malam. Belum banyak teman pendoa, saya seorang diri, saudaraku. Dan saya menaikkan pujian kepada Tuhan. Tuhan kasih satu lagu, ya. Datang dari sorga urapan yang baru, penuhkan hatiku ini dengan Roh Kudus, pulihkan hidupku. Dan saya nyanyikan lagu itu, Bapak Ibu. Satu lagu ini bisa bawa saya dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Ya, adik saya nunggui, saudaraku. Dia pikir mungkin saya sudah lelah, saya ngantuk. Dia tanya belum tidur, waktu jam 10. Dia tanya belum tidur, saya bilang belum. Saya masih menikmati hadirat Tuhan. Dia nunggu lagi, saudaraku, sampai jam 12 malam. Sudah jam 12. Dia tanya lagi, belum ngantuk? Saya bilang belum, saya masih menikmati hadirat Tuhan. Dia nunggu lagi sampai, saudaraku, jam 4 pagi. Dia bilang belum ngantuk? Saya bilang belum. Saudara, Tuhan kasih kekuatan. Makanya Bapak Ibu, untuk mengusir roh ketakutan ini banyak berdoa, banyak baca firman Tuhan. Ya, saudara yang ada masalah hari ini, saya berkata Anda ikut aja kebaktian ini. Baik malam, kita ada punya kebaktian 3 kali kebaktian. Pagi jam 4, siang jam 1, kecuali hari Sabtu besok, itu kita pindah jam 10 ya. Dan malam jam 7. Dengarkan firman aja, supaya Pak iman itu bangkit. Ya. Setan boleh intimidasi, setan bilang penyakitmu nggak bisa sembuh. Papamu nggak bisa sembuh, mamamu sembuh. Semua akan mati. Setan bilang kamu udah bangkrut, tidak mungkin bisa diberkati. Bukan. Bapak Ibu, jangan percaya. Jangan percaya tipuan setan melakukanmu. Hati-hati dengan apa yang kau dengar. Katakan amin. Ya, ini saudaraku. Mari kita lihat T yang ketiga. Saya mau kasih saudara ini T yang ketiga. Ya, ini lebih daripada 3 triliun saudaraku. Yang ketiga bernama tidak memperhatikan yang kelihatan. Kadang-kadang yang kelihatan ini bisa menipu kita. Ya, Bapak Ibu, orang banyak tertipu dengan apa yang dia lihat. Oh, haleluya. 2 Korintus 4 ayat 18 ya. T yang ketiga, bagi manusia rohani yang berkualitas itu dia tidak memperhatikan yang kelihatan. Haleluya. Oke, mari kita lihat ya 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Amin ya. Jadi T yang ketiga itu tidak memperhatikan yang kelihatan. Berarti perhatikan yang mana kalau tidak memperhatikan yang kelihatan? Yang tidak kelihatan. Yang kelihatan, engkau melihat tubuhmu sakit. Engkau melihat tubuhmu dalam keadaan bermasalah. Engkau melihat keuanganmu dalam keadaan belum stabil, masih morat-marit. Engkau melihat anakmu belum bertobat. Engkau melihat suamimu belum bertobat. Engkau melihat istrimu belum bertobat. Engkau melihat segala sesuatu sepertinya tidak baik. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan terfokus pada hal yang kelihatan. Karena hal yang kelihatan Alkitab berkata apa? Itu sementara. Bilang amin. Kalau gitu kita perhatikan apa? Yang tak kelihatan. Sesuatu yang tidak engkau lihat dengan mata itu adalah iman, Bapak Ibu ya. Imani Bapak Ibu bahwa Tuhan sedang siapkan sesuatu yang ajaib bagi kehidupanmu. Amin. Siapa percaya malam ini? Setiap orang percaya dipulihkan Tuhan malam ini. Siapa percaya malam ini setiap orang sakit disembuhkan. Amin. Kemenangan yang percaya lambaikan tangan dan kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oh, glory, glory, haleluya. Oke, ini saya besarkan supaya biar kita bisa lihat lebih enak ya, lebih jelas. Oke. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Nah, ada 3T yang kita pelajari ya. Pertama apa tadi Bapak Ibu sekalian? Tidak tawar hati ya. T yang kedua tidak takut. Dan T yang ketiga yaitu tidak memperhatikan yang kelihatan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ya. Oke, mari kita lihat kalau gitu apa hasilnya bagi kita sekalian. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia dibaharui, bilang dibaharui.
Apanya yang dibaharui? Manusia batinnya. Manusia batin itu manusia rohnya, ya. Dibaharui dari hari ke sehari. Kita lihat ayatnya ya. 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Ya, 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirlah kami semakin merosot, namun manusia batinlah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian ya. Jadi manusia batin itu manusia roh dibaharui dari hari ke sehari. Tandanya apa, saudaraku? Dulunya nggak suka doa, sekarang jadi suka doa. Dulunya nggak suka memuji menyembah Tuhan, sekarang suka memuji menyembah Tuhan. Dulu nggak suka mendengarkan firman Tuhan, sekarang suka mendengarkan firman Tuhan. Dulu tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada dia, sekarang bisa mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Amin. Dulunya pelit, medit, kikir, ijir-ijiran dengan Tuhan, sekarang dia jadi orang yang murah hati, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Itu kenapa? Karena manusia rohnya sudah dibaharui. Ya, kalau manusia roh belum dibaharui, Bapak Ibu, yang benci tetap benci, yang sakit hati tetap sakit hati, yang kecewa tetap kecewa. Tapi kalau manusia rohnya dibaharui, itu beda. Katakan amin ya. Oke, itulah manusia roh yang berkualitas. Kita lihat hasil yang kedua ya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi, saudaraku? Dia menerima apa, saudara? Menerima kemuliaan kekal melebihi segala-galanya. Amin. Haleluya. Melebihi segala-galanya itu dahsyat. Kita lihat ayatnya ya. 2 Korintus 4 ayat 17. Ya. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Amin. Amin. Sehingga engkau berkata, Tuhan terima kasih, dulu aku menderita, tapi sekarang aku sudah dipulihkan. Tuhan terima kasih, dulu aku sakit, tapi sekarang aku sudah disembuhkan. Amin ya. Engkau bisa bersyukur pada Tuhan. Tuhan terima kasih, dulu orang itu menyakiti saya, tapi sekarang saya bisa mengampuni dia. Katakan amin. Wow, itu dia. Jadi ada kemuliaan kekal yang Tuhan berikan pada kita sekalian. Kemuliaan itu bicara tentang kasih Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, ya, tentang kemurahan Tuhan, tentang pertolongan Tuhan. Engkau bisa cerita itu di hadapan Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir ini, saudaraku, kita lihat ya, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tahu, saudaraku, dia tahu bagaimana? Dia tahu yang tak kelihatan itu adalah kekal. Katakan amin. Ya, mari kita lihat, saudaraku. 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Ya, 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Jadi gini saya sampaikan, Bapak Ibu. Yang kelihatan sementara. Soal lihat, apa yang kekal? Nggak ada. Ya. Lihat, kaca kena benturan pecah, hancur. Apalagi kayu kena hujan panas, lapuk, hancur juga. Ya. Apalagi besi kena hujan panas, berkarat, akhirnya hancur juga, saudaraku. Ya, gak ada yang kekal, Bapak Ibu. Lihat lagi, plastik kena api, meleleh, hancur juga, saudaraku. Manusia pun akan mati. Gak ada yang kekal, Bapak Ibu. Yang kekal adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kekal adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang Tuhan mau kita utamakan, kita cari itu, Bapak Ibu. Orang dunia cari kekayaan, harta bendawi, harta duniawi, boleh-boleh saja, tapi semuanya itu tidak kekal. Ya, siapa sih nggak butuh uang? Siapa sih nggak butuh harta? Siapa sih nggak butuh kekayaan? Semua kita butuh. Tapi ingat, yang kelihatan itu sifatnya sementara. Berarti yang kelihatan yang mana? Yang kelihatan itu adalah ibadah-ibadahmu kepada Tuhan itu, saudaraku, ya. Yang kau lakukan dengan setia, Bapak Ibu, itu nilainya kekal. Jadi ketika kau menginvestasikan waktumu untuk Tuhan, tenagamu, pikiranmu, hidupmu untuk Tuhan, bahkan juga uangmu engkau investasikan bagi kerajaan Allah, itu sifatnya kekal, ya. Yesus katakan, karena itu kumpulkanlah hartamu di sorga. Kenapa enggak kumpulkan di bumi? Karena di bumi ngengat dan karat akan menghabisinya. Termasuk maling juga, ya, akan menghabisi uang-uang kita, Bapak Ibu sekalian, ya. Sekarang ini kan kejahatan di mana-mana, saudaraku. Ya, itu banyak orang itu tabungannya dibobol, saudaraku, dengan berbagai macam modus-modus, saudaraku, dan habis dalam sekejap. Karena itu, Bapak Ibu,
Mari kita belajar untuk kumpulkan harta kita di sorga, ya. Supaya suatu hari nanti kita di sorga, kita ketemu dengan Tuhan, kita saling lihat nih. Kira-kira siapa di antara kita mahkotanya paling banyak? Siapa di antara kita kira-kira pahalanya paling besar? Ya, kita lihat, saudaraku. Nah, itu apa yang kita lakukan di bumi menentukan apa yang kita dapatkan di sorga, ya. Untuk urusan keselamatan kita sudah dapatkan di sorga. Tapi untuk setelah mendapatkan pahala atau mendapat mahkota itu, apa yang kau lakukan di bumi itu menentukan sekali, ya. Ibadah-ibadahmu kepada Tuhan, pelayananmu kepada Tuhan itu menentukan apa yang kau dapatkan di sana, ya. Biarlah Tuhan memberkati kita semua di malam hari ini. Jadi sebelum Ibu Joyce kesaksian, kita akan berdoa ya bersama-sama Bapak Ibu. Dan malam ini doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih Ibu Lince Rompas dari Surabaya, ya, Surabaya Selatan. Silakan Ibu Lince Rompas akan berdoa buat kita semua. Baik, Pak John. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Kembali kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar Bapa malam hari ini. Firman-Mu mengajarkan untuk setiap kami Tuhan, untuk kami Tuhan mendapat kemuliaan Allah dalam kualitas manusia rohani. Kami percaya Tuhan, kami mau selalu dekat kepadamu ya Bapa. Sehingga Tuhan, kami dapat menikmati Tuhan, apapun Tuhan yang Kau ajarkan Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah menguatkan setiap kami, firman-Mu sudah membuat setiap kami untuk mengerti Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah kami lebih hari lebih dekat kepadamu ya Bapa. Dan kami Tuhan boleh menerima Tuhan kemuliaan yang kekal Tuhan yang melebihi segala-galanya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, apa yang tidak kelihatan itu maka Engkau yang sediakan buat setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau selalu Tuhan memperbarui setiap kami, untuk kami jadi manusia rohani yang selalu mengandalkan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu boleh menjadi rema kekuatan setiap kami untuk kami selalu dekat kepadamu Tuhan. Dan terlebih Tuhan, kami mau selalu Tuhan belajar Tuhan kebenaran firman-Mu ya Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah segala-galanya bagi setiap kami. Engkaulah Tuhan Allah kami yang selalu peduli dengan setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu. Sebab itu Tuhan, kami percaya firman malam hari ini Tuhan menguatkan setiap kami, memberikan jalan keluar Tuhan apapun yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan kasih-Mu tidak pernah berkesudahan untuk setiap anak-anak-Mu yang percaya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kembali Tuhan kami menyerahkan hamba-Mu, Pak John ke dalam tangan-Mu. Di mana Tuhan beliau selalu menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau mengurapi selalu hamba-Mu dengan kekuatan yang baru. Setiap hari Tuhan, biarlah Tuhan firman kebenaran-Mu yang disampaikan Tuhan boleh membawa Tuhan jiwa-jiwa untuk lebih dekat kepadamu ya Bapak. Terlebih Tuhan kami boleh mengerti Tuhan. Dan kami mau Tuhan jalan di dalam kebenaran-Mu ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati Tuhan pelayanannya Tuhan dimanapun beliau berada. Kiranya Tuhan kasih anugerah-Mu selalu Tuhan menyertai hamba-Mu ya Bapak. Engkau juga memberkati kesehatannya Tuhan. Berkati juga Tuhan keluarganya Tuhan. Kami percaya Tuhan biarlah selalu nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, praise God. Terima kasih Bu Lince Rompas dari kota Sidoarjo, Surabaya Selatan. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus untuk doa yang sangat indah ya telah dinaikkan malam ini. Dan sebelum kembali kepada Ibu host kita, Ibu Yeti ini kita dengarkan dulu kesaksian Bu Joyce. Waktunya dipersilakan Bu Joyce, apa yang Tuhan lakukan kemarin setelah didoakan?
Baik, bisa dibuka Bu Joyce. Pak John, mohon maaf, ini tetangga ada pengajian Pak John. Oh, oke. Besok aja Pak Baik, John, nanti terganggu, besok Pak ya. John. Oke. Ya. Baik, oke. Kembali ya. Terima kasih Bu Joyce infonya. Ya, kembali kepada Ibu Yeti Sulistyorini, host kita yang luar biasa malam ini. Praise God. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan. Dan juga terima kasih untuk Ibu Lince yang sudah membawakan doa, serta untuk Ibu Rosalin yang sudah menyampaikan firman-firman Tuhan, untuk Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di sini saat ini untuk doa profetik akan dinaikkan oleh Bu Ong Gyokim. Dipersilakan Bu Ong Gyokim. Ya, terima kasih Bu Yeti, waktunya sudah diberikan buat saya. Shalom, selamat malam Pastor John semuanya, saudara-saudara. Saya akan menaikkan doa profetik 1 bagi gereja CLCC yang diakhiri dengan I receive. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia. Ya, sudah. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Urapan kuasa, semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. I receive. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Ong Gyokim dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Bu Ong Gyokim. Amin. Sama-sama Pastor John. Terima kasih. Baik, bisa dibuka Bu Yeti. Ya. Terima kasih Ibu Ong Gyokim.
yang sudah menaikkan doa profetik. Dan selanjutnya Sama-sama Betty. untuk pengumuman disampaikan oleh Ibu Atanasia dari Sidoarjo. Silakan. Terima kasih Bu Yeti, waktu yang diberikan pada saya, Bapak Pastor John. Shalom Ya, semuanya. shalom buat Tanasya. Nah, saya akan menyampaikan pengumuman Gereja CLCC pada malam hari ini. Pengumuman info Gereja JKI CLCC. Persembahan kita dapat kita kirim melalui scan QRIS ke barcode BCA di sini. Atau langsung ditransfer nomor rekening BCA 0331266401 atas nama Marius Johannes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadat doa mujizat 1 jam setiap hari bersama tim doa. Dimulai pukul 13.00 WIB. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2024, pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4 MC 68, Pondok Chandra Indah Waru, Sidoarjo, Surabaya Selatan. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya, dapat menghubungi Ibu Sintanini Sulistyowati di 085964277805. Selanjutnya spesial Happy Birthday bulan Agustus 2024. Tanggal 23 Agustus 2024, Saudara Nito Russo, cucunya Ibu Weli Hukubun, Jayapura, Papua. Tanggal 26 Agustus 2024, Saudari Kasih Agatha Hukubun, cucunya Ibu Weli Hukubun, Jayapura, Papua. Tanggal 26 bulan Agustus 2024, Bapak Rekat Griha Paramita Sitorus, putranya Ibu Ratna Merlina, SPD Pekanbaru. Tanggal 27 Agustus 2024, Ibu Erna Suryawati, Surabaya. Tanggal 28 Agustus 2024, anak Alvaro, cucunya Ibu Yeti Sulistioreni dari Kediri. Tanggal 30 bulan Agustus 2024, Saudari Cindy Sisilia Rachel Sarbunan, putrinya Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Untuk pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Atanasia Puji Astuti ST. Haleluya. Tuhan memberkati Ibu Atanasia Puji Astuti ST. Amin. Terima kasih Bapak Amin, ya. Pastor. Oke, tetap semangat. Oke, baiklah teman-teman semuanya. Jadi nanti Ibu Joyce, apakah sudah bisa di sana? Oke, teman-teman, ini ada sedikit ini yang untuk sementara ya kita pakai QRIS ini, Bapak Ibu, sambil nanti ada diurus ya. Dan nanti Bapak Ibu semua yang sudah diberkati dengan firman Tuhan malam ini, supaya tidak ini ya, tidak tawar hati, tidak takut ya, tidak melihat yang kelihatan, tapi yang tak kelihatan ya. Percaya ada sesuatu yang ajaib akan Tuhan berikan buat kita semua di malam hari ini yang tadi belum sempat dicantumkan ya, Bapak Ibu sekalian. Dan nanti Ibu Jis mau nanti saksian sudah selesai tahilannya.
Masih? Kalau Iya, masih Pak nanti John. besok saja. Nanti Masih ada besok musiknya, ya. Pak John. Ya, besok aja, Pak Oh John. ya sudah, jangan. Nanti nggak bisa fokus. John, Oke, Pak John, Bapak Ibu, Pak John, tolong ya, ya bantu siapa Kak? saya, Bu Pak John Lince? ya, tolong bantu doa Bu Puspita. Dia lagi itu Ya, jantungnya lagi drop. Jadi apa tuh cepat gitu loh Pak. Jadi dia kan memang punya itu. Tolong bantu doa Pak ya. John. Baik, Bapak Ibu sekalian ya, kita akan berdoa malam hari ini untuk sahabat-sahabat terkasih ya, Bapak Ibu. Dan berdoa untuk seperti yang Ibu Lince sampaikan tadi untuk Ibu Puspita. Siapa lagi yang sakit malam hari ini? Soal dengan imannya, letakkan tangan kiri saudara. Kita bertindak dengan iman malam ini. Kuasa Tuhan bekerja menyembuhkan engkau. Nanti besok kita akan dengarkan kesaksian Ibu Joyce Putirai. Mau cerita bagaimana satu pengalaman yang dia alami kemarin ketika dia didoakan. Dan nanti besok dia akan cerita. Bapak Ibu, oke, sudah siap ya? Ini ada QRIS BCA, silakan nanti bisa langsung Bapak Ibu ambil HP dan bisa scan ya barcode-nya di situ. Oke, dengan sukacita Bapak Ibu melakukan ini dan percaya yang tak kelihatan itu akan muncul dalam hidup saudara. Mari, siapa yang sakit malam hari ini, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit. Imani bersama dengan saya, kalau orang lain disembuhkan, engkau juga disembuhkan. Kalau orang lain ditolong, engkau juga akan ditolong oleh Tuhan. Letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit dan arahkan tangan kanan saudara di depan layar monitor. Dan sekarang terimalah di dalam nama Yesus. Siapa yang sakit malam hari ini, dalam nama Yesus engkau terima ya. Malam ini Ibu Puspita, oh Tuhan saat ini dalam nama Yesus. Tuhan adalah segala sumber yang kau butuhkan, sumber kesembuhan. Di dalam nama Yesus kami berkata untuk Ibu Puspita, Ibu Lianwa, dalam nama Yesus aliran kuasa Tuhan, aliran mujizat Tuhan, menyembuhkan engkau saat ini juga. Di dalam nama Yesus, terima sekarang. Di dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus, engkau disembuhkan Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Jadilah engkau sembuh, jadilah engkau sehat, jadilah engkau pulih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jantungmu, kami berkata saat ini, jantungmu kembali stabil. Ritmenya, iramanya, detakannya kembali normal dalam nama Yesus. Dan hari ini, mujizat kesembuhan mengalir atas tubuhmu yang sakit. Siapa yang sakit malam hari ini, engkau letakkan tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Aliran kuasa Tuhan, mujizat Tuhan menyembuhkan juga Ibu Lince, menyembuhkan juga Ibu Atanasia, Pusdi Asusti Esti, menyembuhkan Pak Bruri, menyembuhkan Ibu Rosalin, menyembuhkan juga Ibu Ong Gyokim, menyembuhkan juga Ibu Joyce Putirai, menyembuhkan Ibu Fang Fang Lai, menyembuhkan Ibu Yeti, menyembuhkan Pak Wong Tir dan Ibu Ingrid. Dalam nama Yesus menyembuhkan Alin, menyembuhkan Tuhan Albert, menyembuhkan papanya. Tuhan Alin, dalam nama Yesus, engkau sembuh, engkau sehat dalam nama Yesus. Menyembuhkan Ibu Andri Marantika, dalam nama Yesus menyembuhkan Ko Anto malam ini, dalam nama Yesus bagian jari-jarimu kembali sembuh. Menyembuhkan Cifung, dalam nama Yesus engkau terima. Menyembuhkan juga Padaska, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu di dalam nama Yesus. Menyembuhkan juga Pak Lubis, menyembuhkan juga Pak Roli, juga menyembuhkan Pak Gita dan putrinya Pak Lubis di dalam nama Yesus. Anak Karen engkau sembuh saat ini juga. Dalam nama Yesus untuk putri daripada Pak Roli yang sedang dalam pertumbuhan, Tuhan berkati dia. Menyembuhkan juga Ibu Lydia Eka, dalam nama Yesus menyembuhkan juga saat ini siapapun yang hadir tanpa terkecuali malam ini. Aliran kesembuhan, aliran kuasa Tuhan sedang menyembuhkan engkau, termasuk pemilik Oppo A95. Dalam nama Yesus, jangan takut, hari ini kuasa Tuhan menyembuhkan engkau. Terima dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus, engkau disembuhkan Tuhan. Semua yang hadir malam ini, bukan cuma keuangan yang disembuhkan, bukan cuma fisik disembuhkan, tapi keuanganmu, ekonomimu, bahkan bisnismu juga disembuhkan Tuhan. Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya, terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Mari kita sama-sama katakan, amin, 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 amin. Tuhan berkati. Oke. Ya, Pak John. Pak John. Bu Eka, Pak John. Bapak Ibu, Amin. tunggu sebentar ya, kita dengarkan Bu Eka akan menyampaikan ada 5 ya, 5 apa itu? Ada apa itu? Yang 5 itu yang merosot apa sih namanya? Berkurang. Bapak Ibu doakan nanti besok hari Sabtu ada yang mau gabung nanti untuk kita akan pergi ke panti asuhan. Silakan kalau ada yang mau gabung langsung bisa menghubungi ya, Ibu Lydia Eka atau Ibu Sinta. Oke, dipersilakan. Bu Lydia Eka mau sampaikan tentang 5R itu apa? Rabun atau apa lagi? Rontok apa? Iya itu. Ya.
Ya. Kita itu yaitu uban bertabur, gigi gugur. Saya sudah uban banyak, gigi juga banyak yang gugur, mata kabur nih, saya kacamataan. Kemudian kulitnya sudah kendur, alias apa? Mengkerut ya. Kemudian yang 5 itu kita terakhir itu harus siap-siap dikubur. Nah, itu Pak John, tolong untuk hari Sabtu itu Pak John, mengenai ke panti ya teman-teman, mungkin bagi teman-teman yang mau ikut katanya ini acaranya yang si Alin sebentar, sama si Albert ya. Ya, Bu Eka sebentar ya. Oke, kita nyapa dulu pemilik Oppo. Oh tadi pemilik Oppo A9 ya. Oke, Tuhan memberkati. Ya, oke silakan Bu Eka. Ya, Alin sama siapa namanya si Albert ya. Ini yang acaranya Albert, kan si ya. Alin sama Albert ya. Maunya ke panti ya. Katanya Ya. begitu ya. Yang saya tahu itu dari Bu Sinta. Kemudian ini kan katanya Bu Sinta kan maunya cari kostum kostum badut. Badut. Kemudian saya bilang sama Bu Sinta, kalau saya sih untuk kostum badut yang seperti lucu-lucuan itu saya nggak ada, memang nggak ada. Yang ada saya punya badut itu biasanya di tambak saya itu digunakan untuk kalau ada acara gitu loh Pak John. Badut-badut itu ada 3, tapi yang satunya ini kan agak jelek. Kemudian anak saya bilang sudah yang agak jelek jangan dipakai mah, yang dipakai 2 aja. Itu berupa ikan gitu loh. Nah berupa ikan itu saya pikir cocok sekali Pak John kan yang di Alkitab ya kan. Kalau yang di Alkitab itu kan mengenai 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Itu di Matius. Ya, di Matius 14:17 ya Pak. Dan Lukas 9:16, kemudian Markus 6:41 ya betul Pak John ya. Yaitu tolong sedikit cerita Pak John supaya Alin dan Albert kan katanya yang mau jadi badut itu si Alin sama si Albert katanya. Yang saya dengar begitu ya. Tadi Bu Sinta bilang begitu. Bu Sinta? Bu Sinta yang menyampaikan karena saya nggak dengar sendiri. Bu Sinta? Iya. Iya. Gimana Bu Sinta? Kasih penjelasan dulu, biar mengerti. Bentar. Iya, bentar. Iya, Bu Eka. Tadi Alin bilang kalau nanti badutnya Albert dengan saya, gimana? Ya kan bisa ya Bu Eka ya mereka kan? Bisa, senang sekali tuh. Iya. Dikit banyak Pak John tolong ceritakan mengenai kok bisa 5 roti dan 2 ikan kok bisa jadi banyak. Tolong sedikit banyak ceritakan supaya Alin dan Albert juga ngerti gitu loh Pak John. Ya, jadi itu luar biasa ya. Di situ tidak ada pabrik roti, tidak ada pabrik ikan, tapi kok bisa ya 5 roti, 2 ekor ikan tiba-tiba terjadi pelipat gandaan ya, multiplikasi sehingga bisa memberi makan sekian banyak orang ya, bukan cuma 5.000 tapi bisa 10.000 bahkan 15.000. Ya itulah. Jadi bersama dengan Tuhan sisanya ada 12 bakul ya, bersama dengan Tuhan. Secara rasio manusia, hitung-hitungan di atas kertas ya, ini nggak cukup nih, 5 roti, 2 ekor ikan paling dimakan 5 orang, pasti bisa habis ya, bahkan juga mungkin kurang ya. Tapi ini kok bisa 5 roti, 2 ekor ikan bisa mereka makan sampai kenyang, malah ada sisa yang dikumpulkan, itu 12 bakul ya. Ternyata 12 bakul itu adalah bagian dari panitianya Yesus ya. Sehingga mereka akhirnya bisa menikmati hasilnya itu. Jadi Tuhan sanggup memberkati yang sedikit bersama dengan orang percaya ya, bahwa 5 roti 2 ekor ikan, Tuhan bisa berkati sehingga semua makan itu bukan cuma cukup, tapi berlimpah. Nah Tuhan pembuat mujizat itu hebatnya di situ. Jadi matematika manusia dengan matematika Allah itu bertolak belakang ya. Matematika manusia bilang 5 tambah 2 kan 7, ya kan? 5 roti, 2 ikan,
Ya, jadi 5 tambah 2 7. Tapi ternyata matematika Allah beda. Ya, 5 tambah 2 bukan 7, tapi 5 tambah 2 itu bisa 5.000, bisa 10.000, bisa 15.000. Ya. Jadi Bapak Ibu, jadi apa yang bisa kita dapatkan di sini ya? Kita dapatkan satu pesan Tuhan, kita memberi itu tidak akan membuat kita jadi miskin ya. Kita menabur, kita akan menuai. Terbukti toh, mereka 5 roti, 2 ekor ikan, mereka menikmati ya, bukan cuma makan sampai kenyang, malah ada kelebihan 12 bakul. Jadi jangan takut ya, tadi kita sudah belajar ya. Itu T yang pertama itu tidak takut ya. Tidak takut menghadapi apapun. Jadi tidak takut ya, Bapak Ibu. Puji Tuhan, itu ya yang Bu Eka yang ingin saya sampaikan. Jadi kita lihat Tuhan berperan di sini sebagai seorang pemberi yang supply terus, menyediakan semua yang kita butuhkan. Oke, baik. Ya, Pak John ada tambahan sedikit, Pak John. Ya, boleh dia Itu silakan. termasuk kalau kita pikir memang 1 tambah 1 itu 2, tapi kalau Tuhan 1 tambah 1 bisa 2.000, 3.000 dan lain sebagainya. Itu Amsal pasal 11 ayatnya 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Amin. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Kayak gitu. Amin itu Pak John. Betul tidak Pak John? Ya. Amsal pasal 11 ya. Ya, ayat 24. Amsal 11 ayat 24. Ya, jadi orang yang menyebar memberi harta itu ya. Orang yang tetapi memberi bertambah itu kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan gitu Pak John. Bunyinya demikian Pak John. Ya. 121. Amsal pasal 11 ayat 24. Oke. 24. Ya, ini dia. Ada yang menyebar harta. Ini menyebar hartanya apa? Dia memberi ya. Dia menabur. Tapi Alkitab bilang apakah dia bangkrut? Tidak. Tapi malah bertambah kaya. Lalu kebalikannya, ada yang menghemat. Gak menabur ya, menghemat secara luar biasa ya. Alkitab bilang apa? Namun selalu kekurangan. Kita senang mana? Berkelimpahan apa? Berkekurangan. Pasti dong berkelimpahan ya. Karena itu sebarkan harta. Tabur Bapak Ibu. Nah waktu engkau tabur, kau harus lihat tanahnya itu subur apa enggak. Ya tabur di tempat yang tepat. Supaya taburan itu bisa menghasilkan buah ya. Nah Bapak Ibu, besok itu kita akan ke sana. Jadi ini adalah gagasan dari anak-anak kita sendiri ya. Saudara Albert dan Alin, kita doakan mereka akan dalam bimbingan ya untuk persiapan pernikahan di gereja CLCC. Kita doakan supaya semua dilancarkan ya, semua disembuhkan untuk pekerjaan mereka, bisnis mereka juga disertai Tuhan ya, sehingga makin hari makin bertambah ya. Jadi ini yang namanya dunia kan, mereka akan bilang toh kalau kita berbuat baik kita akan menuai ya hal yang baik dalam hidup kita semua. Oke, Alin sama Albert, mungkin kalian bisa memperdengarkan suaranya buat ini Bapak Ibu sekalian yang hadir malam ini. Silakan Albert, Alin, saya kemarin ketemu mereka di Surabaya dalam rangka mendoakan mamanya ya, Ibu Erna yang berulang tahun kemarin. Oke. Oke, apakah Albert, Alin mau sampaikan sesuatu malam hari ini ya? Kita doakan supaya semua acaranya besok hari Sabtu bisa berjalan dengan baik ya setelah ibadah CLCC dulu ya. Oke. Ya, baik itu Bapak Ibu sekalian. Kita akan persiapkan diri ya, minta dukungan doa dari saudara-saudara sekalian dan yang mau ikut gabung dalam acara tersebut. Bakti sosial ini ya, Bapak Ibu bisa nanti menghubungi Ibu Lydia Eka atau Ibu Sinta ya. Oke, kami pernah CLCC ya. Oke, baik. Ya, buat Indonesia. Oke, CLCC pernah mengadakan bakso ya di satu panti asuhan juga ya. Oke, dan saya percaya apa yang kita tabur, kita akan pasti menuai ya.
Dan doakan juga kalau Tuhan izinkan suatu hari CLCC punya panti asuhan, ya, bisa merawat orang-orang demikian, ya, kenapa tidak? Ya, doakan itu memang sudah saya gumuli, sudah saya doakan lama, dan memang secara badan hukum kita sudah ada, ya, sudah ada surat izinnya apa semua dari Kemenkumham, ya, kita sudah ada di notaris, sudah ada suratnya, tinggal nanti action aja. Kita perlu sebuah tempat untuk bisa menampung orang-orang yang apakah itu orang tua jompo atau fakir miskin, ya. Kita doakan supaya Tuhan atur semua dengan baik, ya. Dan memang saya lagi tunggu timingnya. Kalau sudah waktunya Tuhan bukakan jalan, kita pasti jalan, ya. Tuhan bukakan pintu, kita pasti bergerak, Bapak Ibu, ya. Jadi kita sabar saja. Ya, untuk sementara kita bisa lakukan dulu, kita berkunjung ke panti asuhan. Besok saya tidak tahu namanya apa panti asuhannya. Mungkin Albert apa Alin bisa memberitahukan dulu yang kita ke sana itu namanya. CLC pernah mana ada satu panti asuhan di daerah mana itu dekat mana itu Bu Lydia Eka dekat Kalisosok, ya? Kalisosok di sana. Oke. Baik, itu aja mungkin Bapak Ibu dari kami. Dan oke. Kalau sudah tidak ada, kita kembali kepada host kita Ibu Yeti Sulistiorini. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Dan terima kasih untuk Bu Eka yang sudah menyampaikan warta-warta untuk tanggal 31 untuk hari Sabtu untuk acara ke tempat panti asuhan. Panti asuhan, ya, ke panti asuhan. Dan mohon maaf saya juga tidak bisa ikut hadir karena saat itu hari Sabtu juga saya ada kebaktian 6 tahunnya suami tercinta. Nah, terima kasih Bapak Ibu yang terkasih karena waktunya bersamaan, jadi saya belum bisa mengikuti acara tersebut. Dan untuk selanjutnya, terima kasih juga Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di sini mengikuti ibadat gereja CLCC. Sekarang saya kembalikan kepada Bapak Pendeta John Sarbunan. Dipersilakan. Ya, oke. Sebelum kita tutup, kita ingin menyapa dulu Ibu Puspita, Ibu Lienwah. Shalom Bu Puspita, shalom. Shalom, terima kasih. Amin, Pak John. Ya, Ibu, jangan takut ya. Kita akan selalu doakan Ibu. Jadi setiap hari di dalam ibadat doa mujizat kita selalu doakan buat teman-teman, sahabat-sahabat yang sakit, yang masalah keuangan, ekonomi, pekerjaan, ya, bisnis, dan juga rumah tangga, ya. Besok bisa Bapak Ibu bisa bergabung bersama dengan kita semua, ya. Oke, saudara sekalian, mari kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Dan waktu Jerman sudah siang, ya, di sana, ya. Oke, kita akan satu hati, saudaraku, kita akan pujikan pujian ini bersama-sama, ya, di hadapan Tuhan. Oke, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Bahwa Tuhan kita Tuhan yang baik, yang sangat berkuasa, dan sangat mengasihi kita semua pada malam hari ini. Oke. Ya, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus, ya. Puji Tuhan. Oke, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama, ya. Oh. Haleluya. Ini iklannya muncul terus ini Bapak Ibu, ya. Ini karena pakai yang gratis, memang iklannya muncul. Oke. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama, ya. Ada kemenangan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Aku
Mari terima pertolongan Tuhan dan katakan, aku ditolong Tuhan, aku dipulihkan. Tiada yang mustahil, semuanya mungkin. Ada bagi Mujizatnya ada bagiku. nyanyi dengan iman. Aku diberikannya tiada mustahil bagi yang percaya. Mujizatnya aku diberikannya. Tiada mustahil bagi yang percaya. Mujizatnya tiada mustahil bagi yang percaya. Mujizatnya ada bagiku. Mari kasih tepuk tangan di mulia bagi Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Segalanya mungkin bagimu Tuhan. Angkat kedua tangan saudara biar aku. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan dan kita terima berkat Bapa, Anak, Roh Kudus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semua yang datang malam ini, pria dan wanita, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan di dalam nama Yesus. Berkat-Mu atas keluarga Pak Bruri, Bu Rosalin di Jerman, keluarga Bu Ong Giokim, keluarga Ibu Fang Fang Lai, keluarga Ibu Lydia Eka. Oh Tuhan, keluarga Ibu Meliawati, keluarga Alin. Oh, sudah disembuhkan, berkati Alin Albert, juga untuk keluarga Bu Yeti, keluarga Pak Sianto, keluarga Bu Puspita, keluarga Kifung. Oh Tuhan, Bu Nani, keluarga ya Tuhan Ibu Lince, keluarga Pak Romli Halumuan Lubis, keluarga Pak Roli Lubis, Tuhan keluarga Ibu Esti, dalam nama Yesus, keluarga Ibu Andri, keluarga yang lain yang sudah hadir malam ini, juga keluarga Ibu Hani, kami doakan semua yang hadir, termasuk Opo A39, Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub tercurah dan dicurahkan buat semua yang hadir, keluarga Bu Lydia Eka, Bu Ong Giokim, semua yang hadir tanpa terkecuali sudah diberkati Tuhan malam ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Tuhan berkati Kuanto. Selamat malam. Tuhan berkati ya. Terima kasih Pak John. Tuhan berkati. Pak Bruri. Beristirahat. Bless you all. Tuhan berkati Pak Bruri, Yesi ya, Bu Ong Gioki, Kang Fahmi, ya, Bu Lydia. Bang Jackie, terima kasih pada malam hari ini. Semuanya teman-teman, terima kasih. Selamat malam teman-teman semua, selamat istirahat ya. Selamat siang Pak Kusirman. Ya, Oke. Selamat malam teman-teman semua. Sampai jumpa lagi. God bless you all. Bye-bye. Ya, bye. Alin, Albert, terberkati ya. Yufung, sampai jumpa lagi. Yufung, terberkati. Ya. Yufung, terima kasih. Oke. Ya. Bu Ong, terima kasih Bu Ong. Terima kasih Bu Ong. Terima kasih. Apanya Pak Serjon? Untuk apa itu?
Apa? yang usus itu. Yang khusus Sudah itu saya ya. nikmati. Sama-sama Ya. Pak Surjo. Tuhan Suaranya berkati kecil. Bohong ya. Pak Surjo Ya. jangan lupa Ya, besok Ci ya. Fang Fang Lai, sampai jumpa besok. Pak Surjo jangan Oke. lupa besok. Ya. Oh, Rema, Makasih ya. Rema buat Ya. Rema. Ya. Oke, siap. Tuhan Yesus berkati, Bu. berkati, Oh, ya. iya, Tuhan berkati. Sampai jumpa semuanya. Bye-bye. Bye. 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 Lekker slapen. Ya, Nah, Tuhan kita berkati. belum.